Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau seandainya ada orang yang meninggal dibuat dalam satu liang lahat tanpa ada pendinding antara mayat yang satu dengan mayat yang lain, maka perbuatan yang seperti itu hukumnya makruh. Itu pun dengan syarat kalau mereka itu di waktu hidupnya ada hubungan keluarga. Mana contohnya antara suami dengan istri, atau antara ayah dan anaknya, atau antara tuan dengan hambanya, karena ada hubungan mereka sewaktu hidup mereka, lantas mereka sama-sama meninggal, lantas dibuat satu liang lahat tanpa ada pendinding di antara keduanya, tanpa ada batas di antara keduanya, maka perbuatan yang demikian itu adalah hukumnya makruh. Kalau tidak ada hubungan di antara keduanya, atau yang satu mayat yang satu dengan mayat yang lain tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah atau hubungan pernikahan di masa hidupnya, maka perbuatan yang demikian itu hukumnya adalah haram, kecuali darurat. Bagaimana yang dimaksud darurat? Karena banyaknya orang yang mati, kita tidak mampu memisahkannya satu persatu. Lantas kita buat kuburan yang besar, kita masukkan semua jenazah yang ada dalam satu liang lahat, maka perbuatan yang demikian itu adalah hukumnya boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya lantas kita buatlah, yaitu karena ada hubungan keluarga di masa hidupnya, atau antara suami dengan istri, atau antara saudara dengan saudaranya yang lain. Lantas kita buatlah mereka itu satu kuburan. Kalau mereka itu saudara, sama-sama laki-laki kesemuanya dalam satu kuburan yang tanpa ada dindingnya tadi, maka hendaklah kita buat meletakkan, yaitu jenazah itu, siapa yang paling layak menjadi imam dalam solat, maka dialah yang lebih di depan, dan kita buat arahnya ke arah kiblat. Kalau nyatanya mereka itu adalah antara ayah dan anak, antara ayah dan anak, dan juga antara istri, maka yang berhak menjadi yang di depan adalah yaitu ayahnya, kemudian baru anak laki-lakinya, kemudian setelah itu istrinya, baru anak perempuannya. Maka itu susunan, walaupun perbuatan itu makruh, tapi makruh pun dia diperbolehkan dalam agama. Maka oleh sebab itu, kalau nyatanya ada yang dikuburkan itu dalam satu kuburan yang tanpa dinding tadi, lantas kita susun, yaitu antara ibu dan anak perempuannya, maka yang di depan itu adalah ibunya, baru yang di belakangnya adalah anak perempuannya. Atau yang seandainya orang yang meninggal itu antara anak laki-lakinya dan juga ibunya, untuk menghormati yang laki-laki, maka kita dahulukan anak laki-lakinya yang di depan, ibunya yang di belakang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah susunan kalau seandainya ada orang yang membuat jenazah itu dalam satu liang lahat tanpa pendinding, yaitu kalau ada hubungan keluarga, walaupun itu diperbolehkan, hukumnya adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, boleh seseorang itu dikuburkan, yaitu pada waktu di waktu karohah. Maka pada waktu karohah itu mana yang dimaksud dengan waktu karohah? Ada waktu-waktu yang dimakruhkan dalam sholat. Maka kalau seandainya pun kita menanamkan jenazah pada waktu itu, maka itu tetap diperbolehkan, tak jatuh kepada makruh. Umpamanya ada orang yang kita mau kubur pas waktu makruh sholat. Waktu makruh sholat itu adalah pas matahari di atas kepala. Lantas kita mau menguburkan jenazah di waktu itu, maka itu hukumnya boleh, tidak makruh hukumnya. Yang makruh pada tempat itu adalah melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu ada tempat yang dimakruhkan yang berikutnya adalah, yaitu setelah habis asar. Setelah habis asar itu kan kalau seandainya kita melaksanakan sholat yang tidak punya sebab, kan makruh melaksanakan sholat di tempat itu. Walaupun itu makruh sholat, tapi tidak makruh kita menguburkan jenazah pada tempat itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang makruh adalah melaksanakan sholat. Adapun menguburkan jenazah itu tidak dimakruhkan, apalagi yaitu jenazah yang mau kita kuburkan itu sampai kalau kan nyatanya kita lewatkan waktu karohah dalam sholat itu baru kita menguburkannya, maka menjadi berubahlah yaitu jenazah itu, maka muncullah bau jenazah itu, maka perbuatan yang demikian itu bisa menjadi jatuh haram. Maka oleh sebab itu, maka kalau seandainya pun di waktu karohah dalam rangka kita menguburkan jenazah itu tetap diperbolehkan dalam agama, perbuatan itu tidak makruh. Bahkan menguburkan jenazah yaitu di waktu malam itu diperbolehkan, tidak makruh dan tidak jatuh kepada perbuatan haram. Tapi kalau sebaiknya yang paling abdul di antara menguburkan si jenazah itu agar kita nanti tahu tempat meletakkan si jenazah itu pas posisinya mengarah kiblat, maka yang paling abdul itu adalah kita menguburkannya yaitu masih di siang hari. Adapun menguburkannya di malam hari itu tetap tidak makruh, tapi ada waktu yang abdul kita untuk menguburkan si jenazah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.